Jadi minggu kemarin apa? Suaranya ada kedengaran? Ada. Jadi untuk membuat laporan keuangan konsolidasi itu perlu ada namanya jurnal eliminasi dulu, ya. Menghilangkan rekening-rekening yang harusnya tidak ada di dalam laporan keuangan gabungan. Karena laporan keuangan gabungan itu mencerminkan laporan keuangan untuk satu perusahaan. Meskipun dia banyak cabang, meskipun dia banyak anak perusahaan, tapi dia tetap menggambarkan satu perusahaan. Makanya perlu dieliminasi. Nah, apa saja yang dieliminasi? Yang pertama kemarin adalah mengeliminasi pendapatan dan dividen yang diperoleh dari perusahaan anak. Ya, yang kedua itu mengeliminasi rekening-rekening resiprokal. Apa itu rekening resiprokal? Rekening yang menggambarkan hubungan antara induk dan anak. Nah, apa saja rekeningnya? Ada modal saham, ada saldo laba, ada goodwill, ada investasi, dan ada hak minoritas. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, itu mencatat penyusutan atau amortisasi dari goodwill. Ya, jika ada amortisasi kalau ada goodwill, berarti goodwillnya diamortisasi setiap tahun. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, itu adalah mencatat hak minoritas, ya. Mencatat hak minoritas. Jadi kalau yang kelimanya, kalau ada transaksi yang lain seperti ada hutang piutang, ada penjualan aset, nah itu jurnal eliminasi yang selanjutnya. Nah, disinilah materi yang kita tambahkan. Jadi materi hari ini adalah transaksi yang berhubungan antara induk dan anak yang berhubungan dengan penjualan aset. Jadi antara anak dan induk itu bisa saja terjadi penjualan aset tidak berwujud, ya. Aset yang berwujud atau aset tidak lancar. Aset tidak lancar contohnya apa? Aset tidak lancar contohnya apa? Nah, ada tanah, ada gedung, ada gedung atau bangunan, ada kendaraan, ada mesin. Nah, itu salah satu contoh aset tidak berwujud, ya, aset berwujud atau aset tidak lancar atau aset tetap, ya. Aset tetap. Nah, itu yang akan kita masukkan materinya sekarang. Bagaimana transaksi antara perusahaan induk dan anak untuk transaksinya aset. Sekarang saya mau share materinya. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, jadi bagi yang baru masuk lagi itu nggak akan bisa saya confirm, ya. Karena saya mau lagi nggak bisa mau online di handphone. Nah, sekarang kita lihat transfer aset tidak lancar antara perusahaan induk dan anak. Transfer aset itu bisa berupa tanah, ya, berupa gedung misalnya, atau mesin atau kendaraan dan yang lain, ya. Misalnya di sini saya contohkan adalah transfer aset berupa tanah. Nah, untuk penjualan itu bisa dalam bentuk dua bentuk, ya. Penjualan aset terhadap anak atau terhadap induk itu bisa dalam bentuk dua bentuk. Yang pertama, penjualan arus ke bawah, yaitu penjualan arus ke atas. Kalau arus ke bawah itu penjualan dari perusahaan induk ke perusahaan anak. Sedangkan penjualan arus ke atas itu adalah penjualan dari anak ke induk. Kemudian keuntungan atau kerugian yang dianggap atau yang belum direalisasi untuk tahun-tahun selanjutnya itu perlu dieliminasi, ya. Jadi kerugian atau keuntungan yang belum dieliminasi atau belum terjadi karena belum dijual ke pihak lain, nah itu perlu dilakukan eliminasi, ya. Jadi pada saat dia jual ke anak atau dijual ke induk itu kan harganya ada. Nah, kemudian dijual lagi ke pihak lain, pasti ada keuntungan, ya kan? Nah, keuntungannya itu perlu dieliminasi. Kalau keuntungan dari anak ke induk juga perlu dieliminasi, ya. Sekarang kita lihat penjualan arus ke bawah.
Penjualan arus ke bawah tadi merupakan penjualan dari perusahaan perusahaan induk ke perusahaan anak. Jadi dari induk ke anak itu namanya penjualan arus ke bawah. Kemudian setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Jadi kalau terjadi keuntungan dari penjualan induk ke anak, itu keuntungannya dimanfaatkan atau diterima atau keuntungannya adalah untuk pemegang saham induk perusahaan, ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Hana Corporation membayar sebesar $87 untuk 80% saham Jimmy Corporation. Jadi Hana membeli saham Jimmy sebanyak 80%, harganya 87.000. Pada saat pembelian saham tadi, perusahaan Jimmy memiliki modal saham 60.000, ya, 60.000, dan saldo labanya 30.000. Berarti total modalnya adalah $90.000, yaitu terjadi 1 Januari. Nah, jika terjadi goodwill, maka itu diamortisasi selama 10 tahun. Nah, ini transaksinya sama dengan yang kemarin, ya. Pembelian saham dari perusahaan Hana ke Jimmy. Berarti di sini yang perusahaan induknya siapa? Mana perusahaan induknya? Siapa? Perusahaan induk. Nah, Hana Corporation, ya. Karena Hana yang membayar atau membeli sahamnya Jimmy sebanyak 80%. Jadi yang menjadi perusahaan induk adalah perusahaan Hana Corporation, ya. Sedangkan Jimmy-nya adalah perusahaan induk. Kemudian nilai modal saham dan saldo labanya adalah 30.000. Totalnya adalah 90.000. Jika terjadi goodwill, maka goodwill diamortisasi selama 10 tahun. Selanjutnya, ini transaksi yang kedua, tanggal 1 Juli 2015, Hana Corporation menjual tanah ke Jimmy seharga $35.000 dan Hana Corporation pada saat membeli harganya adalah 20.000. Berarti di sini ada keuntungan sebesar berapa dia jual ke Jimmy? Jadi Hana ini menjual tanah 15.000, ya. Jadi Hana ada tanah, dia beli dari luar, dia beli adalah 20.000. Dia jual ke Jimmy sebesar 35.000, ya. Nah, Hana Corporation mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas. Nah, selain metode ekuitas, karena dia 80%, maka perlu diadakan namanya laporan keuangan gabungan, ya, atau konsolidasi. Nah, untuk data laba bersih untuk kedua perusahaannya masih sama datanya seperti yang kemarin. Jimmy 25.000 labanya dan 30.000 tahun 2015 dan 2016. Dividennya masing-masing sama-sama 15.000. Kalau Hana labanya 50.000 di 2015, 2016 56.000. Dividennya 15 30.000, 2016 45.000. Nah, sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, lihat neracanya, kita lihat dulu perhitungannya kembali, ya. Perhitungannya lebih sama dengan kemarin pada saat transaksi awal, ya. Kita lihat sebelum jurnal, kita lihat dulu perhitungannya. Nah, pendapatan Jimmy dulu kita cari. Pendapatan dari Jimmy kan dapatkan laba 25.000, ya, di 2016, ya, 25.000 labanya. Dikali persentase kepemilikannya 80%, jadi 80%. Jadi haknya Hana adalah 20.000. Kemudian kita kurangi dengan goodwill yang diamortisasi. Gimana cara mencari goodwill? Kita cari dulu goodwillnya di sini. Investasi awalnya kan 87.000, ya. Kemudian dikurangi berapa nilai bukunya? Nilai bukunya 90.000. Karena Hana memiliki cuma 80%, maka 80% dikali 90.000. Sehingga totalnya 72.000. Nah, dikurangi, maka yang sisa itu adalah yang namanya goodwill, ya, goodwill. Goodwill itu di soal diamortisasi selama 10 tahun. Berarti setahunnya adalah 1.500. Jadi pendapatan Jimmy, rumus untuk mendapatkan pendapatan itu adalah investasi awal, ya kan, ditambah pendapatan dikurangi dividen. Nah, sekarang ini yang pendapatan. Jadi pendapatan yang diperoleh oleh Hana dari Jimmy itu adalah 18.500, ya.
Nah, ini nilai investasi akhirnya. Dapatnya dari mana? Yang pertama 87.000 adalah dari investasi awal. Nih 87.000 ya awalnya. Kemudian ditambah dengan pendapatan tahun 2015 yang tadi 18,5 dikurangi dividen. Dividen yang dibagikan dari mana? 80% kali 15.000. Ya, labanya ini 15.000 ya. Nah, jadi sehingga total investasi di akhir tahun 2015 adalah 93,5. Nah, kita hitung juga apa? Yang 25 dari mana datangnya, Bu? Yang 25 yang mana? 25.000. Ini dari pendapatan labanya Jimmy. Ini labanya Kalau Jimmy. nilai bukunya, Bu? Nilai buku Yang 90.000. 90.000 dari modalnya, modal saham. 60.000 tambah 30.000. Jadi pada saat saya menjelaskan itu diperhatikan baik-baik ya. Jadi 60.000 modal sahamnya ditambah saldo laba 30.000. Jadi total modal dari perusahaan anak adalah 90.000. 90.000. Oke. Dah, itu dapat nilai akhir tahun 2015. Oke. Selanjutnya kita cari berapa haknya minoritas. Karena hak minoritas ada 20%. Nah, 20% kita cari dari pendapatan dan labanya dan dividennya. Nah, kita cari pendapatan untuk hak minoritas berapa? 20% ya. Kali laba perusahaan anak 25.000 ya. Laba tahun 2015 adalah 25.000. Cari 20%-nya sehingga 5.000. Kemudian dividennya 20% kali 15.000 sama dengan 3.000. Jadi ini pendapatan untuk hak minoritas. Ini dividen yang diambil untuk hak minoritas. Hak minoritasnya artinya siapa? Pemegang saham yang lain gitu. Kan Hana memiliki saham 80% kan? Jadi orang lain atau institusi lain memiliki saham 20% dari perusahaan Jimmy. Nah, ini dia. Jadi labanya untuk perusahaan yang minoritas tadi 5.000, dividennya adalah 3.000. Oke, baru sekarang kita masuk ke kita lihat laporan keuangannya ya, atau jurnalnya lah dulu ya. Nah, kita buat dulu jurnalnya. Nah, untuk jurnal yang pertama adalah investasi pada Jimmy di awal tadi tanggal 1 Januari ya. Investasi awal 87.000 investasi pada kas. Kemudian pada saat dia membeli tanah pada pihak luar. Karena kan Hana membeli tanah dari pihak luar, ya kan? Berarti tanah pada kas, ya, tanah pada kas sebesar 20.000. Nah, pada saat dia menjual itu dicatat lagi. Dia menjual ke Jimmy ya. Berarti kasnya bertambah 35.000, tanahnya hilang sebesar 20.000 atau habis, dan sisanya adalah 15.000 adalah keuntungannya. Karena dia beli 20, dia jual 35, berarti labanya adalah 15.000. Keuntungan atau laba di sini namanya, laba penjualan tanah, ya. Nah, itu jurnal transaksinya. Kemudian di pada akhir tahun itu ada 2 jurnal yang dibuat seperti biasa. Yang pertama, mencatat pendapatan dari Jimmy. Nah, yang dihitung tadi, pendapatan dari Jimmy berarti dari laba yang diperoleh oleh Jimmy. Setelah kita hitung tadi berapa pendapatannya? 18.500. Berarti kita catat investasi pada pendapatan Jimmy. Ya, ini dicatat oleh Hana ya. Kemudian mencatat dividen yang dibagikan. Berarti dividen yang dibagikan ada 12.000 tadi ya. 80% dikali 15.000. Dapatnya 12.000. Sehingga kas pada investasi pada Jimmy. Nah, itu jurnalnya. Nah, setelah menjurnal, itu Pak perusahaan pasti akan menggabungkannya ke dalam laporan keuangan, ya. Nah, untuk itu sudah dimasukkan ke sini, sudah masuk soalnya, ya, ke sini. Jadi kasnya ini sudah pendapatan ini sudah ditambahkan dengan pendapatan dari si Jimmy tadi, pendapatan dari Jimmy 18,5 ya, ini 18,5. Kemudian di sini ada nilai investasi sebesar 93.500. Ini sudah dihitung, berarti masukkan ke sini. Oke. Kalau nggak ada
kalau nggak ada di soal laporan keuangan awalnya ini, berarti saudara nggak perlu membuat laporan keuangan ini. Tapi kalau ada soalnya, paling saudara tinggal melanjutkan membuat kertas kerjanya saja. Kalau datanya ini biasanya sudah dibuatkan ini, ya. Saudara bikin jurnal, kemudian datanya ini disediakan, saudara masukkan angka yang sudah dihitung tadi ke sini, mulai dari pendapatan, dividen, ya, dividennya. Kemudian dividennya ini 15.000 ya, si Haji Mim bagi dividen 15.000, si Hananya 30.000. Kemudian nilai investasinya masukkan ke sini. Nah, itu merupakan transaksinya, masukkan ke sini. Oke. Kemudian setelah ada masing-masing perusahaan itu memiliki laporan keuangan masing-masing, kita buat dulu jurnal eliminasinya. Buat jurnal eliminasi. Langkah selanjutnya adalah membuat jurnal eliminasi. Nah, untuk jurnal eliminasi yang seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama eliminasinya adalah mengeliminasi pendapatan dan dividen dari Jimmy, ya. Kalau pendapatannya awalnya sebelah kredit, berarti kalau dieliminasi catat sebelah debit. Kalau dividen biasanya debit, berarti dicatat sebelah kredit. Sisanya itu adalah mengurangi nilai investasi. Jadi pendapatan debit, dividen kredit, kreditnya satu lagi investasi. Itu yang pertama, jurnal eliminasinya. Jurnal yang kedua, mengeliminasi rekening-rekening resiprokal, ya. Apa saja itu? Ada modal Jimmy, ada saldo laba, ada goodwill, ya, ada goodwill. Kemudian investasi pada Jimmy, ada hak minoritas. Ya, hak minoritas adalah sisanya. Jadi saudara tambahkan modal saham, saldo laba, goodwill, itu jumlahkan semua. Kurangi investasi 87. Jadi hak minoritasnya adalah 18.000. Nah, itu yang jurnal eliminasi yang kedua. Jurnal eliminasi yang ketiga itu adalah biaya amortisasi. Mencatat biaya amortisasi. Jurnalnya biaya amortisasi pada goodwill sebesar per tahunnya. Berapa yang dihitung per tahun? 1.500. Nah, karena di sini ada transaksi penjualan tanah, itu salah satu rekening resiprokal, rekening yang menghubungkan antara perusahaan anak dan induk, maka keuntungannya itu perlu dieliminasi. Berapa keuntungan tadi? 15.000, ya. Dibeli 20.000, kemudian dijual 35.000 ke anak, sehingga dapat untung induknya 15.000. Nah, 15.000 itu dieliminasi. Keuntungan tadi dicatatkan sebelah kredit, maka untuk mengeliminasinya catat di sebelah debit. Kreditnya adalah tanah. Nah, selanjutnya baru mencatat hak minoritas, ya. Pendapatannya 5.000, dividennya 3.000, sisanya adalah masih hak minoritas. Nah, jadi 5 eliminasinya. Pada dasarnya jurnal eliminasinya kan 4, ya. Mencatat pendapatan dan dividen, mengeliminasi rekening resiprokal, mencatat amortisasi goodwill, dan mencatat hak minoritas. Nah, keuntungan karena ada transaksi aset, maka juga perlu dieliminasi. Nah, semua jurnal eliminasi tadi masukkan ke dalam kertas kerja. Maka langkah selanjutnya adalah buat kertas kerjanya. Nah, ini kertas kerjanya. Yang ini kolom semua ini, Hana dan Jimmy ini didapat dari soal tadi di sini, ya. Tinggal saudara pindahkan yang ini ke kolom yang 2 ini. Nah, jurnal eliminasi yang dibuat dari A sampai E tadi, A sampai D masuk ke sini. Ya, A sampai D masuk ke sini semua. Ya. Yang sebelah debit masukkan ke debit, yang kredit masukkan kredit. Dan yang poin ke E yaitu hak minoritas masukkan ke kolom hak minoritas, ya. Nah, berarti tinggal menjumlahkan saja lagi. Jadi pendapatan dijumlahkan, biaya dijumlahkan, keuntungan sama pendapatan dari Jimmy hilang. Nah, sehingga nggak kelihatan bahwa dia itu 2 perusahaan. Berarti menyatakan bahwa dia 1 perusahaan saja. Kemudian ada di sini hak minoritas dikurangi karena bukan haknya pemegang saham induk, sehingga total laba yang sebenarnya induk adalah 68.500. Nah, kemudian itu dimasukkan ke laporan saldo laba. Cari saldo laba akhirnya.
Saldo laba akhir dapatnya dari mana? Saldo laba awal tambah laba dikurangi dividen. Dividennya dividen induk ya. Karena dividen anak tadi sudah dieliminasi. 12.000 untuk induk, 3.000 untuk hak minoritas. Sehingga dividennya sudah habis yang anak. Yang tinggal dividen induk. Sehingga total saldo laba akhir 43,5. Ini dipindahkan ke neraca nanti. Neraca ya. Nah, semua aktiva itu dijumlahkan. Hutang juga dijumlahkan. Nah, hak minoritasnya berarti sisanya adalah 20.000. 18.000 dari investasinya, 2.000 dari sisa pembagian dividen. Sehingga total hak minoritas adalah 20.000. Nah, ini untuk transaksi kalau terjadi penjualan aset dari induk ke anak, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada saya lanjut. Bu, yang tadi itu Bu, yang 20% itu dari mana Bu? Kalau penuh berapa persen biasanya? 100. Nah, 100 yang dimiliki oleh induk berapa? 80%. Nah, berarti sisanya 20%. Nah, dari sana ya. Jadi, kalau induk memiliki 80%, berarti hak minoritas, maksudnya perusahaan lain itu memiliki sisanya dari tadi, 100 dikurang kepemilikan induk. Oke. Selanjutnya penjualan arus ke atas ya. Penjualan arus ke atas ini adalah penjualan perusahaan anak ke induk. Jadi yang menjualnya adalah perusahaan anak. Berarti dia beli dulu dari luar, kemudian dia jual ke induk. Nah, baru dari induk jual lagi keluar kalau mau dia jual, ya. Nah, sekarang keuntungan dari penjualan tanah tadi atau penjualan aset tadi itu dimiliki atau dimanfaatkan oleh semua pemegang saham perusahaan anak. Kalau semua pemegang saham anak berarti induk dapat nggak? Dapat Bu. Nah, dapat karena induk memiliki sahamnya anak. Kalau semua saham anak dimiliki oleh induk atau 100%, berarti otomatis keuntungan yang didapat anak itu dirasakan sepenuhnya oleh perusahaan induk. Tapi kalau misalnya dia cuma memiliki 60, 80 atau sebagainya, berarti sebesar itu pula keuntungan yang dia dapatkan dari penjualan aset tadi. Dan sisanya adalah untuk hak minoritas. Nah, jika nah itu ya yang saya jelaskan tadi ya, jika dimiliki penuh maka semuanya didapatkan untuk perusahaan induk. Tapi kalau dia tidak penuh atau kurang dari 100%, maka dibagi kepada induk juga, kepada saham minoritas juga. Sekarang kita lihat contohnya. Untuk transaksi awalnya sama dengan tadi ya. Investasi Hana ke Jimmy sebesar 87.000. Modal sahamnya totalnya 90.000 ya. Nah, kalau di sini yang kedua transaksinya Jimmy yang menjual tanah ke Hana. Ya, Jimmy yang menjual tanah ke Hana sebesar 35.000. Pada saat pembelian, Jimmy membelinya 20.000 ya. Sehingga laba bersih Jimmy itu bertambah dia. Tambahnya dari mana? Dari soalnya kan sebelumnya 2015 25.000 dia dapat laba. Nah, ini. Dia kan labanya 25.000 ya di 2015. Karena dia menjual tanah ke induknya sebesar dapatkan laba 15.000, sehingga total laba perusahaan Jimmy adalah 40.000 ya. Jadi enggak 25.000 lagi labanya si Jimmy tadi. 25.000 tambah 15 karena dia menjual tanah. Sehingga labanya adalah 40.000. Nah, sehingga kita hitung sekarang berapa pendapatan diperoleh oleh induk dari penjualan tadi ya. Nilai investasi induk berapa juga tahun 2015 ya. Nah, sekarang kita cari 80% dari 40.000. Dari mana 40.000-nya? Laba di 2015 ditambah laba dari penjualan tanah tadi. 15.000, berarti totalnya 40.000.
Sehingga yang didapatkan oleh oleh Hana adalah 32.000. Nah, kurangi dengan amortisasi goodwill. Kalau goodwillnya sama seperti tadi perhitungannya ya. Goodwillnya 15.000 dibagi 10 dapat 1.500. Sehingga total pendapatan yang diperoleh Hana dari Jimmy tahun 2015 adalah 30.500. Jumlahkan dia dengan investasi awal Hana. Hana kan beli tadi 87.000 tambah pendapatan 30,5. Dikurangi dividen pada tahun 2015 untuk Hana 12.000 sehingga totalnya adalah 105.500. Ini nilai investasi dari Hana di akhir tahun 2015. Untuk hak minoritasnya berapa lagi? 20% kali 40.000 kurang 15.000 ya. Nah, 15.000 ini kenapa belum dikurangi? Karena dia belum dijual ya, belum dijual. Kalau sudah dijual nggak apa-apa. Ini belum dijual, berarti belum haknya hak pemegang saham minoritas. Karena belum dijual, maka tetap dihitung sebesar 25.000. Jadi 20% kali 25.000 dapatnya 5.000. Dividennya 15.000 kali 20% sama dengan 3.000. Nah, itu jurnal perhitungan transaksinya. Nah, dari perhitungan tadi kita buat jurnal transaksinya. Jurnal transaksinya pada saat awal yang dicatat oleh Hana investasi pada Jimmy kas. Itu sama dengan sebelumnya ya. Kemudian catat pendapatan 18,5 pendapatan kredit investasi debit. Yang ketiga mencatat dividen kas investasi. Ini dicatat oleh Hana ya. Jadi nggak ada transaksi penjualan aset di sini di Hana. Karena yang menjual adalah Jimmy. Yang dicatat di Hana cuman pada saat investasi awal, mencatat pendapatan dari laba, mencatat dividen. Nah, itu jurnal transaksi yang wajib ya. Investasi awal, catat pengakuan laba atau pendapatan, dan yang ketiga mencatat dividen. Nah, di mana pencatatan transaksi penjualan aset itu adalah di Jimmy. Sini nggak ada ya. Nanti saudara tambahkan aja ya. Jurnalnya apa kalau penjualan asetnya berarti sama ya yang tadi, tapi yang mencatatnya adalah Jimmy ya. Jurnalnya kas, kreditnya tanah, kemudian keuntungan dari penjualan tanah. Tapi yang mencatat adalah Jimmy. Silakan dicatat. Keluarkan catatannya. Jurnal yang dicatat oleh Jimmy untuk mencatat transaksi penjualan tanah. Debitnya kas sebesar 35.000, kreditnya tanah sebesar 20.000. Kemudian kredit lagi keuntungan penjualan tanah. Nah, itu dicatat oleh Jimmy karena Jimmy yang menjual tanah. Oke, sebelum masuk ke jurnal eliminasi, kita lihat dulu saldonya masing-masing dari perusahaan. Kalau yang menjual tanahnya adalah Jimmy. Jadi di sini kita lihat. Jadi karena si Jimmy yang menjual tanah, maka Hana juga mendapatkan keuntungan tadi 30.500 ya. Ini dia yang sudah kita hitung tadi, pendapatan dari Jimmy 30.500. Kemudian dividennya ini masing-masing dividen. Kemudian ini investasi yang sudah dihitung tadi di akhir 2015 105.500. Ini nilainya. Nah, ini data yang lainnya itu sudah ada di soal ya. Kalau nanti disediakan di soal, paling yang saudara tentukan adalah pendapatan. Saudara hitung pendapatan, kemudian nilai investasi ya. Nah, itu yang paling yang dihitung nanti. Kalau yang ini itu ada soalnya nanti, kan ini soal ya. Oke. Sebelum membuat laporan keuangan konsolidasi seperti biasa, buat dulu jurnal eliminasinya. Nah, jurnal eliminasinya ini. Jurnal eliminasinya yang pertama, apa tadi konsepnya? Yang pertama adalah mencatat pendapatan dan dividen dari Jimmy. Nah, ini dia jurnalnya. Yang kedua, mencatat hak minoritas, modal saham, saldo laba, kemudian investasi, kemudian goodwill. Itu namanya rekening resiprokal ya. Nah, ini catat semua 60, 30, 15, 87, sisanya 18.000. Yang ketiga mencatat amortisasinya. Amortisasi goodwillnya ya. Kemudian yang keempat mencatat keuntungan tadi. Yang kelima mencatat hak minoritas. Nah, itu jurnal eliminasinya. Oke, itu tahun yang berjalan ya, tahun yang transaksinya. Kemudian kalau seandainya
perusahaan tadi tidak menjual aset tadi keluar, ya keluar, jadi masih dia miliki tahun depannya, maka tahun depannya jurnal eliminasinya sama seperti yang tadi, cuman perhitungannya aja beda. Berapa pendapatannya berarti sesuai dengan laba tahun tersebut, dividen tahun tersebut. Nah, itu ada di soal sebelumnya ya, di materi sebelumnya silakan saudara cari, lihat lagi tahun 2016 bagaimana cara perhitungannya. Jadi tambah pendapatan, kurangi dividen, nah itu nilai investasi di akhir tahun berikutnya. Jadi jurnal eliminasinya sama, nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sama, cuman angkanya saja yang beda. Jadi kalau untuk pendapatan, berapa pendapatan tahun depan, berapa dividen dibagikan tahun depan. Terus yang kedua, untuk modal sahamnya sama, kemudian saldo labanya beda lagi ya, karena tergantung soal sebelumnya berapa saldo laba akhirnya. Yang ketiga, berapa investasi akhir. Itu perhitungannya ada di materi sebelumnya. Yang ketiga, itu berapa amortisasi goodwill-nya. Nah, itu 1, 2, 3 ABC itu sama jurnalnya. Kemudian angkanya saja yang berbeda. Terus yang keempat, itu jurnal eliminasinya yang ini. Kalau tadi pada tahun transaksi tahun 2015, ini kan jurnalnya yang keempatnya. Keuntungan penjualan tanah, kreditnya tanah. Untuk tahun depannya, selagi dia belum menjual ke pihak luar, maka jurnal eliminasinya ini ditambahkan. Nah, saldo laba pada tanah ya. Jadi untuk A, B dan C-nya sama dengan sebelumnya jurnalnya. Angkanya saja yang berbeda. Ingat ya, ini tahun selanjutnya ya. Nah, ini poin yang D-nya. Yang kelimanya tetap juga sama jurnalnya, yaitu untuk mencatat hak minoritas, mulai dari pendapatan, dividen, dan hak minoritasnya. Yang membedakan adalah jurnalnya ini saja, saldo laba pada tanah ya. Nah, itu tahun sebelumnya, tahun selanjutnya, kalau tanahnya belum dijual, jadi masih dimiliki oleh induk atau masih dimiliki oleh anak. Nah, kalau seandainya dijual, bagaimana caranya? Jadi tahun depan misalnya dijual, contohnya seperti ini. Dia kan belinya kemarin kan Januari ya, 1 Januari, kemudian menjualnya ke Jimmy 1 Juli, ya 1 Juli, seharga 35.000. Kemudian Jimmy menjual tanah tersebut keluar 1 Maret 2016. Berarti dia beli Januari 2015, dia jual ke anaknya 2015, dan anak menjual keluar tahun 2016. Berarti kita akan mencari berapa keuntungan tahun 2016 yang didapatkan oleh anak ya. Sekarang kita lihat berapa keuntungannya. Nah, jadi keuntungannya adalah harga jualnya 45.000 ya, karena dia karena dia jual seharga 45.000 keluar. Jadi dia jual keluar seharga 45.000. Dia beli sebesar 20.000. Kenapa 20.000? Karena induk membeli awalnya 20.000. Ya, bukan dari dia beli ke induk, tapi berapa dia beli di awal. Karena dia kan merupakan satu perusahaan. Jadi berapa modal awalnya dibeli oleh induk, sebesar itu modalnya. Jadi modalnya 20.000 atau harga belinya 20.000, sehingga keuntungan tahun 2016 itu adalah 25.000. Nah, untuk tahun 2016 jurnal eliminasinya 1, 2, dan 3 itu masih sama, A, B, C sama ya. Mencatat pendapatan dan dividen. Yang kedua mengeliminasi rekening resiprokal. Apa saja rekening resiprokal tadi? Modal saham, saldo laba, goodwill, investasi, hak minoritas. Yang ketiga mencatat amortisasi goodwill. Nah, yang keempatnya juga berbeda di sini. Yang keempatnya. Jadi yang keempatnya jurnal eliminasinya saldo labanya dihilangkan, labanya juga dihilangkan karena tidak ada lagi yang namanya laba penjualan tanah di dalam perusahaan itu karena dia sudah jual, sudah masuk ke dalam pendapatan masing-masing ya. Makanya dieliminasi saldo laba, kreditnya keuntungan penjualan tanah. Nah, itu kalau tahun depan tanahnya dijual ke pihak luar. Oke. Jadi itu penjualan aset. Sekarang kita lihat jurnal eliminasinya, kita masukkan tadi ke masing kertas kerjanya. Jadi jurnal eliminasi yang tahun 2015 ini kita masukkan semua di sini ya. Nah, masukkan ke sini, hak minoritasnya di kolom hak minoritas,
Kemudian laporan keuangan konsolidasinya tinggal dijumlahkan, ya. Ini ada tanda panahnya. Nah, nanti 2016 kalau ada soalnya lagi, berarti kalau saudara buat juga jurnal eliminasinya, masukkan ke kolom kertas kerjanya. Semua jurnal eliminasi masukkan ke sini, hak minoritas sini, kemudian totalnya nanti. Jadi setiap tahun itu perlu ada laporan keuangan konsolidasi. Jadi setiap tahun juga perlu ada jurnal eliminasi. Oke, sampai di sana ada pertanyaan? Ada juga yang baru masuk. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada. Oke. Saya harap saudara paham. Supaya lebih paham lagi, itu di Classroom itu sudah saya share link untuk soal. Itu sudah masuk menyusun laporan keuangan konsolidasi dan penjualan aset. Tapi cuma 1 tahun, ya. Cuma 1 tahun saja. Takut saya nanti banyak sekali soalnya. Jadi saudara buat mulai dari perhitungannya, kemudian jurnal eliminasinya. Cukup itu saja. Karena nggak ada disuruh buat kertas kerja ataupun laporan keuangan konsolidasi, ya. Jadi silakan saudara lihat soalnya, kerjakan. Kemudian saudara buat di kertas folio kah, di kertas biasa kah, kemudian fotokan, jadikan PDF supaya lebih ringan, upload lagi jawabannya. Jangan sampai tidak menjawab, karena sudah 2 kali soal masih ada yang tidak menjawab, ya, masih ada yang tidak mengumpulkan, ya. Jadi tugas itu saya cek setiap minggu. Jadi masih ada yang tidak mengumpulkan. Misalnya ada 2, kalau saudara kelasnya 55 orang, itu ada juga yang mengumpulkan 53. Terus tugas kedua ada juga yang mengumpulkan cuma 50. Nah, 5 orang lagi kemana gitu. Padahal saya sudah kasih waktu. Jadi tolong dikerjakan supaya saudara lebih paham. Nah, kemudian upload, batas waktunya hari Jumat jam 12 malam, ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Nanti materinya di-share-kan, Bu? Materinya ada di blog. Silakan saudara download aja, ya. Sudah ada di blog saya. Silakan saudara lihat, download. Dan kertas kerjanya tadi juga sudah ada di situ. Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke, kalau misal nggak ada pertanyaan, absennya sebentar lagi saya share linknya, ya. Baik, Bu. Saya tutup dulu nih video. Ada pertanyaan, Bu.